Silakan duduk. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana nih, ada perlu apa nih? Sebelumnya Pak, saya mengucapkan terima kasih dulu ya Pak ya, karena sudah berkenan memberikan waktunya Pak kepada saya. Ya. Nah, kebetulan Pak, di program Guru Penggerak ini saya dapat tugas, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah Pak terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan Pak sebagai pemimpin. Nah, pastinya kan Bapak selaku kepala sekolah pastinya punya banyak pengalaman ya Pak ya, terkait mengambil pengambilan keputusan ini Pak, terutama terhadap kasus-kasus yang dilema etika atau bujukan moral Pak. Jadi nanti di sini saya minta untuk bisa berbagi atau sharing lah kepada saya terkait materi pengambilan keputusan ini Pak. Nah, pastinya kan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah sudah banyak kasus-kasus yang Bapak lewati ya selama menjabat di sini, termasuk kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika Pak, atau yang terkait dengan bujukan moral. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini Pak? Ya, kasus yang seperti ini kan biasanya kan melibatkan perasaan ya. Jadi sebenarnya mengidentifikasinya mudah. Nah, kalau itu nanti berkaitan dengan hati nurani, ini kira-kira apa keputusan ini menggunakan peraturan tata tertib sekolah atau dengan rujukan kita hati nurani kita ya. Jadi di situ kan nanti pasti ada dilema. Nah, ketika suatu masalah itu nanti berkaitan dengan hati nurani, nah tentu kita tidak boleh masalah ini atau kasus ini tidak boleh kita hadap-hadapkan dengan aturan dan tata tertib. Nah, seperti itu, sehingga nanti harus dipisahkan itu. Kira-kira begitu. Berarti mengidentifikasi kasus ini tidak boleh dibawa dengan perasaan juga ya Pak ya, maksudnya dibedakan ya. Ya. Seperti itu. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak terkait kasus dilema etika ini yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebijakan Pak? Ya, jadi kalau itu yang sudah berkaitan dengan aturan tata tertib, nah tentu kan kita harus patuh kan, taat dengan aturan tata tertib itu. Nah, kalau kebijakan itu kan intinya kan nanti berkaitan dengan pandangan kita ke depan. Ya, jadi kalau itu nanti berkaitan dengan kelembagaan, nah secara keseluruhan, kemudian ini nanti kalau kita membuat keputusan ini nanti akibat kedepannya nanti kan seperti apa, itu harus dipertimbangkan dengan masa-masa ya. Tetapi kalau itu memang benar-benar pelanggaran itu berkaitan dengan tata tertib sekolah, ya sudah, kita menggunakan itu saja, tidak usah kita memikirkan hal yang lain. Nah, kalau nanti kita main perasaan, nah, tentu kan nanti tidak akan menemukan solusi sebenarnya, sehingga nanti aturan itu tidak akan terlaksana atau dijalankan dengan baik ya. Nah, kalau nanti itu kasusnya berat, jadi kita kan ada kategori itu kasus itu, ada ringan, sedang, berat, ada sangat berat ya misalnya kan. Nah, kalau itu kasusnya berat, sangat berat, ya tentu nanti kita lihat kasus ini nanti ada kaitannya dengan pelanggaran etika atau dia masuk ke ranah hukum. Nah, kalau ke ranah hukum tentu kita akan serahkan kepada yang berwenang. Tapi kalau itu nanti masalah berkaitan dengan etika, dan sepanjang nanti di aturan tata tertib itu ada, ya kita gunakan. Tapi ketika nanti tidak, ya ada tentu saja mekanisme untuk musyawarah seperti itu. Berarti nanti menjalankan pengambilan keputusan ini tetap harus ada musyawarahnya Pak ya? Ya. Tidak menggunakan perasaan semata seperti itu aja? Ya, pasti itu pasti ada. Kemudian Pak, untuk langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan?
Ya, pembuatan keputusan kan ada yang langsung, kemudian ada juga yang barangkali harus apa namanya dipertimbangkan masa-masa, ya harus ada musyawarah mengundang berbagai pihak. Jadi nanti tergantung pada tingkat tingkat apa tingkat eh, itu tadi. Kalau itu memang pelanggarannya ringan, kalau ringan kan kita ingatkan saja kan, Iya. kita ingatkan, kita tegur gitu kan. Nah, kalau sedang, nah, tapi sedang ringan pun kalau berkali-kali ya tentu kan kita harus ambil tindakan yang setingkat di atasnya. Lalu kalau misalnya berat, sangat berat, ya tentu di situ mekanisme lebih ini lagi. Ada kan kebijakan yang harus saat itu juga harus diputuskan, ya kan? Karena memang sifatnya segera kan. Ya kalau yang pelanggaran ringan itu kan kita tidak perlu apa namanya rumit-rumit, langsung muruskan, kira-kira begitu. Berarti langkah yang dilakukan dalam pengambilan keputusan ini tergantung kasusnya Pak ya, tingkat Ya, kasusnya berarti. ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak terkait kasus dilema etika ini? Satu, harus jujur. Nah, kalau kita dapat sebuah kejujuran, nah, makanya kita tugas beratnya adalah menggali apakah masalah ini kaitannya nanti informasinya harus lengkap dan jujur. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Terus kemudian yang harus ini apa namanya, kita tidak boleh menggunakan apa ya, kalau saya bilang perasaan dalam arti kalau itu memang sebuah pelanggaran yang menyangkut aturan tata tertib sekolah, ya lihat di sana aturannya seperti apa. Nah, seperti itu. Tetapi jangan sampai nanti tidak ada kejujuran di sini ya. Jadi kemudian kita juga jangan sampai kepala sekolah itu ataupun guru itu juga tidak boleh dia apa namanya mempunyai beban moral. Dalam arti begini, beban moral itu, oh dia pernah membantu saya, oh dia pernah mengasih sesuatu ke saya, ya kan? Itu nanti akan membuat pengambilan keputusan itu berdasarkan subjektivitas. Itu nggak boleh. Berarti Pak, hal yang selama ini Bapak anggap efektif ketika kita mendapatkan informasi itu lengkap dan jujur ya Pak ya. Kemudian juga tanpa adanya beban moral, jadi keputusan yang kita ambil tidak subjektif begitu saja. Ya. Selanjutnya Pak, untuk ini Pak, biasanya kan terkait kasus pasti ada hal-hal atau tantangan yang kita hadapi kan selama pengambilan suatu keputusan, apalagi terkait kasus dilema etika ini. Apa saja yang menjadi tantangan Bapak selama pengambilan keputusan? Ya itu tadi, kalau tantangan utama kalau tidak ada kejujuran. Jadi kalau misalnya problem itu tidak lengkap, informasi tidak lengkap, kemudian tidak jujur, kemudian kalau itu keputusan langsung saya ambil sendiri, tentu saja yang penting saya tidak punya beban gitu loh, tidak punya beban yang katakanlah harus balas budi atau apa begitu, sehingga kita nyaman untuk memutuskan. Kalau itu nanti berkaitan juga dengan musyawarah mufakat atau pengambilan keputusan, ya harus dipastikan bahwa semuanya tidak ada subjektivitas. Berarti hal yang paling berat itu jika seandainya tidak adanya kejujuran berarti Pak ya, sama seandainya jika adanya beban moral sehingga pengambilan keputusan pun menjadi sulit nantinya. Ya tidak objektif. Nah gini Pak, untuk ini Pak, biasanya kan terkait kasus pasti kan kita punya sebuah tata kelola Pak atau jadwal, apakah dalam sebuah pengambilan keputusan yang Bapak lakukan ada jadwal khusus nggak Pak untuk penyelesaian kasus tentang dilema etika ini? Kemudian apakah ketika ada kasus itu langsung diselesaikan di tempat atau kita punya jadwal tersendiri Pak untuk menyelesaikannya? Ya tadi tergantung jenis kasusnya ya. Jadi kalau apa namanya kasus ini juga tidak bisa kita ciptakan toh. Jadi dia kan mesti datang itu ya tidak bisa direncanakan. Karena itu ya kasus kalau sedang itu selesaikan segera. Sedang kemudian apa ringan itu ya, itu harus segera kita
kita selesaikan. Tapi kalau yang melibatkan nanti banyak pihak, ya tentu kita tidak bisa. Ini kan karena kasus itu kan nanti kan kita harus menggali informasi itu, apa sebabnya, apa siapa saja yang mungkin terlibat di situ, dan kejujuran informasi itu yang penting. Jadi ketika tidak jujur nanti pasti akan sulit kita. Jadi ibaratnya kita investigasi kan. Nah tadi jadi kasus itu pasti harus data-datanya harus cukup valid, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti mudah memutuskannya. Nah, kemudian yang memiliki kasus juga kita harapkan juga dia ada kejujuran, ya, supaya nanti segera bisa selesai. Kalau tidak bisa panjang seperti itu. Berarti tidak ada jadwal khusus ya Pak ya untuk naik kasus, itu tergantung nanti kasusnya lagi. Jadi kalau kasus yang mungkin kategori ringan atau sedang yang bisa diselesaikan langsung, berarti langsung diselesaikan pada saat itu juga ya. Iya, jadi kalau ada kasus itu kasus yang kayak penyelesaian kasus ini, konteksnya penyelesaian kasus itu kan penjadwalan juga pasti tidak ada. Jadi nanti intinya sesegera mungkin kasus itu diselesaikan kayak gitu. Baik Pak. Kemudian Pak, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan Pak dalam penyelesaian pengambilan keputusan ini Pak? Ya tapi di investigasi dulu. Investigasi. Jadi untuk memperoleh data-data yang lengkap. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang ya berat, sangat berat ya. Nah, kalau kasus-kasus ringan, sedang itu yang mungkin tidak terlalu rumit. Tapi kalau yang itu tadi harus kita punya data-data yang lengkap. Kemudian setelah kita punya data, tentu mengumpulkan data itu kan dari berbagai pihak, tergantung nanti kasusnya seperti apa. Setelah itu nanti itu menjadi bahan untuk musyawarah mufakat atau nanti untuk penyelesaian kasus. Ya tentu nanti ada undangan untuk mereka, ya, untuk penyelesaian ini, undangan untuk pertemuan untuk penyelesaiannya. Kalau itu nanti melibatkan orang tua, ya orang tua kita undang, melibatkan beberapa saksi-saksi yang kita saksi kita undang, guru BK itu pasti nanti akan terlibat langsung, dan mungkin wali kelas kalau itu kaitannya dengan siswa dan seterusnya. Jadi itu nanti keputusan itu nanti diambil dari pertimbangan-pertimbangan yang ada. Oke, berarti bentuk atau prosedur yang Bapak lakukan pertama kan mencari data dulu secara lengkap ya Pak ya. Baru nanti setelah data lengkap, kemudian adanya musyawarah dari pihak-pihak terkait ya Pak yang berhubungan dengan kasus tersebut, baru nanti diambil suatu kebijakan tentang pengambilan keputusan ya Pak ya mengenai kasus tersebut. Nah biasanya kan Pak terkait kasus itu pasti kan ada seseorang nih Pak atau faktor-faktor yang biasanya membantu Bapak atau mempermudah Bapak dalam pengambilan suatu keputusan Pak terkait kasus dilema etika ini. Apa saja Pak? Maksudnya gimana itu? Adakah seseorang yang selama ini membantu atau meringankan Bapak itu, mempermudah Bapak untuk pengambilan suatu keputusan Pak? Kemudian apa saja faktor-faktornya yang mempengaruhi hal itu? Ya itu tadi, kalau dengan kasus pasti melibatkan guru BK ya kan, kemudian wali kelas, ini kalau kaitan dengan siswa ya, wali kelas, kemudian mungkin orang tua, mungkin juga ada teman-teman mereka yang berkasus itu, dan pihak-pihak tentu yang terkait. Nah, tapi tentu mereka harus satu tadi ada nilai kejujuran. Kemudian intinya adalah bahwa kasus itu nanti terselesaikan. Kalau itu nanti menyangkut dengan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan moral atau mungkin dengan etika, ya tentu dia harus kalau benar dia melakukan, harus satu mengakui kesalahan, kemudian harus meminta maaf pada pihak yang terkait, kemudian berjanji tidak akan mengulangi, ya, dan seterusnya. Untuk bapak dan ibu guru atau yang terlibat pun juga nanti intinya adalah kita tidak menghukum mereka atau menghakimi, tetapi tentu akan mencari penyelesaian yang terbaik. Satu, intinya kan orang kan tidak mungkin lepas dari kesalahan ya, jadi dia ngakui kesalahan, kemudian dia mau bisa bertobat, tidak mengulangi lagi, dan kalau perlu dia minta maaf kalau ada pihak yang tersakiti dan seterusnya ya, gitu. Baik. Berarti biasanya seorang yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam penyelesaian pengambilan keputusan ini berarti ada guru BK, wali kelas, orang tua atau
pihak-pihak yang terkait lainnya Pak ya, Hmm. seperti itu ya. Kemudian Pak, biasanya kan juga selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, selama mengambil keputusan Pak terkait kasus-kasus, pastinya kan juga banyak pembelajaran yang Bapak petik ya Pak ya, dari hal tersebut, dari pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan ini. Kalau boleh tahu Pak, apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan terkait dalam pengambilan suatu keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika Pak? Ya, pertama kita sendiri kan menyelesaikan kasus itu jangan sampai kita terlibat langsung atau kita ada kaitan apa namanya ya, beban moral dengan yang bersangkutan. Nah, kalau kita ada seperti itu kan artinya kita tidak bisa objektif, nanti kita menilai, pasti ada perasaan, oh misalnya perasaannya saya dulu dia pernah membantu saya, dia pernah apa gitu kan, ngasih sesuatu ke saya. Jadi ibaratnya kita jangan punya beban, tidak punya beban moral. Terus kemudian ketika kita menyelesaikan banyak kasus itu kan banyak ketidakjujuran ya, kadang-kadang orang tua pun juga membela anaknya dan seterusnya kan. Kemudian nah, pengalaman mengambil pelajarannya begini, ketika itu anak jujur itu cepat terselesaikan, tapi ketika nanti ada kebohongan-kebohongan di situ, maka nanti prosesnya akan menjadi lama ya, karena kan kebohongan pertama akan menimbulkan kebohongan berikutnya dan tidak akan masuk ke inti kasus itu sendiri. Nah, ketika nanti investigasi menemukan yang sebenarnya, maka tentu nanti ini akan membawa akibat fatal untuk yang si yang kasus tadi ya, yang bersangkutan. Nah, tentu kan ini nanti dia bisa berbelit-belit ya kan, terus tidak ya tadi tidak jujur. Jadi artinya kita belajar yang banyak kita ambil itu dari situ. Terus yang ketiga, banyak kasus itu kaitannya kan ke masalah etika ya. Jadi etika itu maksud saya ada yang pelanggaran norma yang berlaku umum di masyarakat, misalnya berkata-kata kasar dan seterusnya. Jadi kan tadi di rumah kita kan, oh itu kan dia kan memang sehari-hari dipakainya dia itu bahasa daerah dia nggak ada masalah. Tapi ketika dipakai di tempat yang lain dengan perbedaan etnis, suku, nah tentu kan itu mungkin juga bermasalah. Nah, karena itu hal seperti ini kadang apa ya, harus menyelesaikan itu secara tadi menimbulkan kesadaran dulu. Jadi kesadaran mereka bahwa ini kita ini hidup di tempat yang plural, artinya banyak heterogen lah ya. Jadi kita mesti harus menempatkan diri sebaik mungkin agar nanti tidak ada orang yang tersinggung. Mungkin di tempat dia itu tidak ada masalah, tapi kan ketika berada di ini ada masalah. Nah seperti ini kan zaman sekarang anak-anak banyak sekali yang tidak mengindahkan. Nah tentu ini nanti apa ya, menjadi PR tersendiri, karena penyelesaiannya kan mesti tidak hanya ke orang itu, siswa itu sendiri ya, barangkali juga orang tua harus kita libatkan ya, karena di lingkungan ini kan lingkungan keluarganya dia. Kalau di sekolah kan kita gampang ngambil tindakannya, tapi kalau yang penting kan kita faktor pembiasaan ya. Jadi pembiasaan di rumahnya seperti apa. Jadi kita mesti harus tidak hanya menyelesaikan kasus itu sendiri dalam arti udah selesai, yang tersinggung udah selesai, salaman udah selesai, tapi kan tidak hanya itu, nanti bisa akan terulang lagi ketika inti permasalahannya tidak diselesaikan. Berarti banyak hal ya Pak ya terkait ini. Berarti yang pertama tadi kita tidak memiliki beban moral ya Pak dengan orang yang terkait, apalagi yang terlibat dengan kasus tersebut. Kemudian pentingnya adanya kejujuran dalam memvalidasi suatu data, apalagi terkait kasus-kasus yang mungkin dilematis gitu Pak ya. Kemudian juga perlu adanya untuk menimbulkan kesadaran diri ya, supaya kita bisa menempatkan posisi diri kita dengan baik di lingkungan manapun, seperti itu Pak ya. Nah saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya Pak ya kepada Bapak
Ini sangat bermanfaat sekali dengan saya Pak ya, bagi saya, karena juga selaku saya sebagai guru juga pastinya saya punya masalah baik itu terkait dengan murid saya sendiri maupun dengan rekan guru, teman sejawat juga. Nah nanti dengan dari ini saya nanti dapat belajar bagaimana cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana nanti saya dapat memposisikan diri saya sebagai pemimpin pembelajaran ke depannya Kak. Ya. Nah doakan saya juga agar bisa nanti menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak ini dengan lebih baik lagi Pak. Oke. Ya, cukup. Terima kasih ya Pak ya. Oke, sama-sama ya. Selamat siang Pak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Saya juga mohon maaf Pak kalau mengganggu waktu Bapak pada saat hari ini Pak. Nah kebetulan Pak kedatangan saya ke sini, saya itu ada di program guru penggerak ini kan dapat tugas Pak untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Nah ini saya juga mengajak Bapak untuk bisa sharing lah Pak ya kepada saya tentang bagaimana mengambil suatu keputusan terkait kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah Bapak. Kalau boleh tahu Bapak di menjabat di sini sudah berapa lama ya Pak? Dari 2019 sampai dengan saat ini berarti kurang lebih 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun ya Pak ya. Berarti selama 5 tahun pastinya Bapak sudah punya banyak pengalaman ya Pak ya untuk menangani sebuah kasus yang ada di sekolah ini, bahkan dalam mengambil keputusan juga sudah banyak hal yang Bapak lewati Pak ya. Di sini Pak, pastinya kan di sekolah ini pernah terjadi suatu kasus ya Pak ya. Pasti banyak kayak pengalaman kasus, apalagi kasus yang terkait nilai etika atau manajemen moral Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan nilai etika atau manajemen moral tersebut? Dua kasus ya, kasus dinamika sama Rujukan rujukan moral. Iya. Tergantung dari laporan. Kalau laporan didapat dari informasi proporsional. Tapi kalau dia itu rujukan, maka biasanya mana rujukan yang nilainya positif Itu mengidentifikasi. ya tergantung laporan. Berarti mengidentifikasi atau istilahnya atau kasus Ya. ya. Kemudian selama ini bagaimana dapat dilakukan pengambilan keputusan Pak di sekolah Bapak ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua pimpinan yang sama berani Pak atau sama-sama mengambil kebajikan. Iya betul. Dari laporan itu biasanya kami tindak lanjut kemudian dengan diskusi sebelum pengambilan keputusan ada musyawarah itu menurut keputusan bersama. Berarti tindak lanjutnya dilakukan baru pengambilan keputusan itu ya Pak ya. Kemudian Pak untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak dalam pengambilan suatu keputusan Pak? Langkah-langkahnya Iya betul. yaitu tadi identifikasi dari kasus masalahnya, kemudian kita lanjut secara personal, kemudian baru kita diskusikan dan kita komunikasikan. Langkah-langkah identifikasi masalah dulu Pak ya. Nanti dilakukan rujukan Pak. Rujukan ya. Terkait tersebut dari musyawarahkan baru pengambilan keputusan Pak ya. Untuk hal apa saja Pak yang ini Bapak efektif ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus di ini Pak. Hal yang paling efektif Pak pengambilan keputusan. Kebersamaan, jadi ya itu tadi musyawarah dan menjadi keputusan bersama yang positif. Kalau efektif yang Bapak anggap itu musyawarah Pak ya, karena kalau saya nggak bisa jadi ya dalam ya kan Pak kalau selama Bapak berada di sekolah ini menangani kasus seperti itu kan ada tantangan yang dihadapi ya Pak. Hal-hal saja yang saat ini pernah alami merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak terkait kasus dilema etika ini. Dilema etika
utamanya ya biasanya kedekatan atau personal, hubungan baik keluarga itu yang menjadi tantangan. Berarti kayak membangun hubungan ya Pak ya, membangun Membangun hubungan antara kepala sekolah dengan anak guru seperti itu Pak ya. Iya, Berarti itu yang sangat tantangan yang sangat sulit tantangan yang ya, dihadapi ya. karena kedekatan itu. Kemudian mengambil keputusan hal yang tersebut, benturannya di situ. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak dalam sebuah penyelesaian Pak dalam pengambilan keputusan ini Pak? Kalau jadwal sebelum ada laporan enggak. Jadi biasanya ada laporan kemudian tindak itu dari tahapan-tahapan. Kita tentukan tahapan. Jadi ini ada satu. Berarti di sini kan tidak ada jadwal tertentu ya Pak ya? Kalau belum tidak ada kasusnya. laporan atau kasus itu tidak ada jadwal. Berarti kan di sini juga ada pertanyaan bahwa apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Enggak. Enggak ya? Enggak menyelesaikan di tempat, karena ketika ada laporan maka itu kita tindak lanjuti, bisa dikatakan penjadwalan, tapi itu kami sampaikan untuk itu tahapan. Jadi tahapannya seperti ini. Mungkin perkembangannya berbeda. Berarti bentuk prosedur atau prosedurnya yang Bapak jalankan selama ini membuat jadwal ya Pak ya? Jadwal itu yang khusus hanya ketika ada kasus saja. Ya, betul. Seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada kasus tidak ada jadwal yang dibuat untuk Penyelesaian kasus, menyelesaikan masalah. keputusan. Enggak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak terkait kasus etika? Ada. Jadi teman sejawat atau relasi kerja itu yang juga membantu ketika ada tugas seperti ini, mau itu kasusnya personal mau kinerja maupun yang lain, itu tetap ada teman yang jadi nggak saya sendiri. Nah saya pun tidak berani ambil keputusan secara sepihak, jadi tetap ada masukan dari teman. Tapi seseorang yang Ya. membantu Bapak selama ini adalah rekan kerja ya Pak ya, teman sejawat, rekan kerja yang mungkin punya satu visi dan misi dengan Betul. Bapak ya Pak ya dalam Betul. menyelesaikan suatu kasus seperti Iya, itu. betul. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan Pak, apa pembelajaran yang Bapak dapat dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika ini Pak? Jadi seorang pemimpin atau kepala sekolah itu kurang baik jika mengambil keputusan itu secara sepihak, maksudnya tanpa diselesaikan secara bersama, untuk musyawarah, diskusi. Mengambil keputusan itu tidak saklek harus dari kepala sekolah saja. Berarti hal yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini bahwa pengambilan keputusan itu tidak boleh sepihak hanya dari kepala sekolah seperti itu Pak ya? Ya. Jadi harus berdasarkan musyawarah antara kepala dengan rekan guru, bagaimana membijaki sebuah keputusan yang kita ambil dari kasus yang ada ya Pak ya? Betul. Oke, terima kasih ya Pak ya atas jawabannya, ini sangat membantu saya Pak. Biarlah nanti setiap apa yang Bapak sudah sharingkan kepada saya itu kedepannya bisa membantu saya dalam pengambilan suatu keputusan Pak, apalagi yang berbasis nilai kebajikan, karena juga saya sebagai guru pasti juga saya tidak terhindar dari namanya masalah baik itu dengan murid saya maupun rekan sejawat saya seperti itu Pak ya. Jadi nanti dengan hal ini itu jadi pembekalan lah bagi saya bagaimana cara pengambilan suatu keputusan dengan terbuka, dengan musyawarah seperti itu Pak ya. Mohon maaf sekali ya Pak ya, karena saya sudah mengganggu waktu Bapak sampai saat ini Pak. Semoga Bapak sehat senang senantiasa. Doa saya juga Pak, semoga saya bisa menyelesaikan tugas saya selama mengikuti program guru penggerak ini dengan baik Pak. Amin. Semoga apa yang diinginkan, apa yang diharapkan dan dicita-citakan itu terwujud menjadi yang benar dan intinya satu ikhlas. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu.